Badut dan mitos menjawab tuduhan terhadap magisterium gereja. Dalam era digital yang syarat dengan opini bebas dan retorika tajam, berbagai institusi keagamaan termasuk gereja Katolik tidak luput dari kritik tajam. Salah satu bentuk kritik yang ekstrim muncul dari video Dr. Deki Ngadas yang menyatakan bahwa magisterium sebagai badut dan mitos. Istilah ini meskipun provokatif, namun perlu dianalisis secara jernih dan ilmiah. Benarkah magisterium hanya sebuah mitos buatan manusia? Apakah perannya sekedar menjadi simbol kosong yang patut ditertawakan? Narasi ini akan menelaah secara logis, secara historis, dan secara teologis untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang realitas magisterium gereja. 1. Tinjauan logis. Pertama, definisi magisterium. Magisterium adalah wewenang resmi Gereja Katolik untuk mengajar secara sah mengenai iman dan moral. Magisterium terdiri dari paus sebagai pengganti Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul yang bersatu dengannya. Baca Katekismus Gereja Katolik nomor 85 sampai 87. Yang kedua, logika otoritas ajaran. Dalam komunitas apapun, otoritas ajaran diperlukan untuk menjamin koherensi nilai. Menyebut magisterium sebagai badut adalah serangan retoris yang tidak membantah substansi ajaran, tetapi ungkapan frustasi menahun karena sudah kehabisan rasio akademis. Yang ketiga, konsekuensi dari ketiadaan magisterium. 1. Tanpa magisterium, tafsir iman menjadi bebas sepenuhnya dan terjadi perpecahan komunitas Protestan menjadi puluhan ribu denominasi. Yang kedua, relativisme doktrinal berkembang tanpa kendali. Yang kedua, tinjauan historis. 1. Akar dalam suksesi apostolik. Magisterium berasal dari amanat Yesus kepada para rasul. Baca Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Kedua, suksesi apostolik menjamin kesinambungan ajaran. Baca Kisah 1 ayat 15 sampai 26. Yang kedua, peran sejarah magisterium. Pertama, Konsili Nisea tahun 325 menetapkan keilahian Kristus melawan Arianisme. Kedua, Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563 klarifikasi ajaran dalam menghadapi reformasi Protestan. Yang ketiga, Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965, pembaharuan wajah gereja dan pendekatan pastoral. Ketiga, kritik historis yang terjadi. Kritik terhadap penyimpangan personal tetap terjadi, namun tidak membatalkan struktur magisterium secara esensial. Saya ulangi lagi. Kritik terhadap penyimpangan personal tetap terjadi, namun tidak membatalkan struktur magisterium secara esensial. Yang ketiga, tinjauan teologis. 1. Magisterium pelayan wahyu, bukan pencipta wahyu. Saya ulangi lagi.
1. Magisterium pelayan wahyu, bukan pencipta wahyu. Magisterium melayani sabda Allah yang terdapat dalam kitab suci dan tradisi suci. Baca Katekismus Gereja Katolik nomor 86. Kedua, kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus memampukan magisterium menjaga kebenaran iman. Saya ulang sekali lagi. Roh Kudus memampukan magisterium menjaga kebenaran iman. Baca Yohanes 14 ayat 26. Dalam konteks infalibilitas atau tidak dapat sesat, magisterium hanya berbicara tanpa salah dalam hal iman dan moral secara resmi dan definitif. Baca Lumen Gentium artikel 25. Yang ketiga, iman Katolik dan rasionalitas. 1. Iman tidak buta. Iman berjalan bersama akal budi yang diterangi oleh kasih karunia. Kedua, magisterium menjembatani wahyu dengan realitas zaman. Kesimpulan, Dr. Deki Gadas menilai magisterium sebagai badut dan mistos bukanlah kritik teologis yang valid, tetapi ekspresi retoris yang kehilangan konteks logis, konteks historis, dan konteks teologis. Magisterium justru merupakan bentuk tanggung jawab gereja untuk menjaga kemurnian dan kesatuan iman umat dengan dasar yang kuat secara rasional dan spiritual. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.